Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Di episode kali ini akan melanjutkan cerita Kewalat Gunung Pulau Sari. Tetapi untuk kali ini yaitu episode pencarian Mira. Jadi di episode terakhir kemarin Ori itu udah pulang ke rumah dengan selamat, tetapi Om Bobby, omnya Mira, itu masih ngotot bahwa merasa Mira itu masih hidup. Dan Om Bobby ini berniat untuk mengajak Ori kembali lagi mencari Mira, yaitu kembali ke Gunung Pulau Sari. Tapi apa yang terjadi? Biar tidak penasaran, mari kita lanjut ke cerita. Suatu sore, saat aku sedang termanggu di jendela kamar, seseorang mengetuk pintu rumah. Segera kubukakan pintu. Ori. Aku terkejut saat melihat lelaki yang berdiri di hadapanku. Dia Om Bobby. Tanpa dipersilahkan masuk, ia menerobos dan langsung duduk di sofa. Ada yang aneh dengan penampilannya. Ia seperti hendak naik gunung. Ia juga menenteng senapan angin di tangannya. Ada apa, Om? Temani aku naik ke Pulau Sari untuk mencari Mira, pintanya. Aku Bobby, omnya Mira. Apa yang harus aku katakan pada ibunya Mira kalau tahu Mira hilang di gunung? Seharusnya aku tidak mengizinkannya naik gunung. Mira sudah kuanggap sebagai anak sendiri. Apalagi ketika ayahnya meninggal. Semenjak itu, aku bertekad akan menjadikannya seorang sarjana. Aku punya firasat kalau Mira dan teman-temannya masih hidup. Mereka masih ada di gunung. Dan aku tidak menyangka kalau si Ori yang selama ini kupercaya malah mengecewakan. Di situasi seperti itu, dia kuanggap sangat egois karena meninggalkan Mira dan teman-temannya begitu saja. Hari ini aku mendatangi rumah Ori. Dia harus menemaniku naik Pulau Sari untuk mencari Mira. Sebenarnya istriku tidak memperbolehkanku naik gunung Pulau Sari. Terlalu berbahaya katanya. Ditambah semua akses ke sana sudah ditutup karena ada longsor. Aku harus mencari jalan alternatif agar tidak ketahuan warga yang bermukim di sekitar gunung. Semua peralatan pun aku sudah siapkan, mulai dari tenda, dom, kantung tidur, karpet, persediaan makanan, pisau kecil, dan alat-alat lainnya. Semua sudah kukemas ke dalam tas gunung. Aku juga membawa senapan angin untuk jaga-jaga. Ada apa, Om? Ori tampak terkejut saat tiba-tiba aku datang ke rumahnya. temani aku naik ke Pulau Sari untuk mencari Mira, pintaku. Ori gelagapan. Dia mungkin bingung ngomong apa. Anak saya nggak akan saya biarkan naik gunung itu lagi. Dari dalam kamar muncul seorang lelaki tua. Itu bapaknya Ori. Anak bapak harus tanggung jawab. Dia yang membiarkan Mira hilang begitu saja. Anak saya juga korban. Dia bukan pelaku. Mau sampai kapan Anda menuduh anak saya, ha? Lelaki tua itu menunjuk wajahku. Ia tampak marah. Maaf, Om. Aku nggak bisa naik ke gunung itu lagi. Mira nggak bakalan bisa balik. Dia ada di alam jin, ujar Ori. Dia tertunduk di hadapanku. Bullshit. Aku nggak percaya sama cerita fiksimu itu. Mana ada alam jin.
Mira pasti masih hidup. Terserah Om, mau percaya atau enggak. Dulu aku juga seperti Om yang gak percaya sama setan. Tunggu aja setelah Om naik gunung itu, Om pasti tidak akan meremehkan hal-hal gaib lagi. Ori meyakinkanku. Aku menarik paksa lengan Ori. Aku memaksanya menemaniku ke Pulau Sari. Bapaknya marah. Ia pergi ke dapur dan kembali dengan membawa golok. Kau bawa anakku, ku golok lehermu. Ancamnya sambil mengacungkan golok. Aku menghembuskan napas berat. Ku lepas genggamanku, lalu menoleh ke wajah Ori yang ketakutan. Mira masih hidup, dan aku buktikan itu. Kataku di telinga Ori. Semoga selamat Om, jawabnya. Aku lalu pergi tanpa pamit dari hadapan mereka. Mah, bangun Mah. Kuguncangkan tubuh istriku. Jadi berangkat, Pak? Ia bangun, kedua matanya masih terpicing. Kukecup kandungannya yang sudah 5 bulan itu. Dia tengah mengandung anak kedua kami. Papa berangkat ya. Doakan supaya Papa berhasil membawa tantemu pulang. Kukecup lagi perut istriku. Lalu mengelus anak pertamaku yang sedang tidur pulas. Berapa hari, Pak? Tanya istriku. Paling lama 3 hari. Hati-hati, Pak. Pulang saja kalau tidak ketemu. Nanti kita ngomong baik-baik saja ke ibunya Mira. Papa yakin Mira dan teman-temannya masih hidup. Papa pasti bisa menemukan mereka. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tangan. Jam 1 dini hari. Segera kurai tas ransel dan senapan angin. Juga topi koboi yang langsung kukenakan layaknya aktor Jeff Bridges. Aku berangkat dengan mengendarai motor Scoopy yang sudah kumodif sedemikian rupa. Tadi siang aku sudah mencari tahu mengenai jalur pendakian yang jauh dari pemukiman warga. Jadi tidak akan ada satupun warga yang tahu tentang pendakian ini. Setelah menempuh perjalanan lama 1 jam, akhirnya aku tiba di lokasi pendakian. Motor ku gembok di bagian lubang cakramnya. Aku sengaja menempatkannya tersembunyi di semak-semak. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu berkukuk. Itu membuat suasana menjadi mencekam. Kuarahkan cahaya senter ke jalan setapak yang sudah diribuni rumput. Jalan ini seperti sudah lama sekali tak dilintasi manusia. Medan yang kutempuh semakin menanjak. Senter kupasangkan di moncong senapan. Aku harus siaga kalau tiba-tiba ada binatang buas yang tiba-tiba menyerang. Tak lama kemudian, aku berhenti melangkah terdengar suara menelisik di balik semak-semak. Suara itu diikuti dengan dengkuran babi. Dengan panik kuarahkan moncong senapan ke semak-semak itu. Lalu menembaknya babi liar itu terbirit-birit. Am! Seseorang memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Ya, itu suara Mira. Suaranya menggema di langit. Mira! Mira! Aku mendongak sambil memanggil namanya. Entah dari mana datangnya. Tiba-tiba di hadapanku muncul seorang wanita cantik yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Dia tersenyum mengerikan ke arahku. Kulihat kakinya tidak menapak tanah. Ia melayang perlahan mendekati ke arahku, mematung. Beberapa kali kutembakkan senapan anginku ke arah wanita itu, tapi tidak mempan. Dia terus mendekat ke arahku. Aku semakin terdesak. Kakiku seperti kram dan tidak bisa digerakkan. Siapa kau? Tanyaku parau sebelum suaraku tercekat di pangkal tenggorokan. Kita tinggalkan Om Bobby dan wanita misterius. Sementara itu di tempat lain, saat di tengah malam, sekitar jam 12,
seorang wanita berparas cantik bersama dua orang lelaki berbadan besar masuk ke dalam lobi hotel. Langkah mereka tampak tergesa-gesa dan langsung menghampiri dua orang resepsionis yang ada saat itu sedang berjaga. Dari penampilan wanita yang mereka bawa, orang pasti bisa menilai kalau wanita itu adalah pelaku. Bedak murahan melapisi wajahnya. Baju yang ia pakai menampakkan pusar. Celana juga pendek sepaha dan hampir seselangkangan. Kamar nomor 111. Tanpa menyapa lagi, lelaki itu menjulurkan tangan untuk meminta kunci. "Sudah booking ya, Pak?" tanya Harry, si resepsionis. Iya, jangan banyak tanya, cepat. Laki botak yang satu lagi malah membentak. "Maaf, Pak, bisa tunjukkan KTP-nya?" pinta Harry. Salah satu dari mereka menyerahkan KTP dengan wajah kesal. Harry dibantu rekan kerjanya langsung memeriksa data diri dari lelaki di komputer. "Baik, Pak, mari saya antar." Setelah ketemu, Harry langsung mengantar pria itu. Mereka naik ke lantai 2, melintasi koridor kamar hotel. "Ini kamarnya, Pak." Harry membukakan pintu kamar sambil tersenyum ramah. Tanpa berterima kasih, mereka langsung masuk ke dalam kamar. Harry seperti sudah biasa menerima perlakuan seperti itu dari tamu. Dia pun beranjak pergi. Ia kembali berjaga bersama di meja resepsionisnya bersama Tiara. Tiara adalah rekan kerjanya. Saat kemudian ia melihat sesuatu tergeletak di lantai. Itu jelas dompet. "Tiara, ada dompet tuh," tunjuk Harry sambil menyenggol Tiara yang sedang mengantuk. "Wah, itu pasti punya tamu barusan." Tiara bangkit dari tempat duduknya, lalu mengambil dompet tersebut. Ia membuka dompet itu, lalu mencomot sebuah KTP dari dalamnya. Tiara memperhatikan foto KTP tersebut. Wajahnya sama persis dengan tamu yang datang barusan. "Ini punya si bapak yang barusan check-in. Sana antarkan," suruh Tiara pada Harry. Harry berdecak kesal. "Kenapa nggak lo aja sih?" kata Harry. "Malas gua. Lu aja sana sekalian. Tadi kan lu yang antar mereka ke kamar." "Biar gua panggil room service aja," kata Harry sambil meraih telepon. Tapi tidak ada jawaban satu orang pun dari telepon tersebut. Sialan, pada kemana sih? Ia menutup telepon itu. "Udah lu aja sana. Cuman nganterin dompet doang. Siapa tahu dapat uang tip." Tiara memaksa. Akhirnya Harry mengalah. Dia meraih dompet itu lalu beranjak dari meja resepsionis. Setibanya di depan kamar nomor 111, ia heran kenapa pintu kamarnya tidak dikunci. Pintu itu terbuka sedikit, mungkin sejengkal tangan. Dari dalam kamar, Harry mendengar suara arangan seorang wanita dan desah dua orang lelaki. "Bangsat," gumam Harry sambil menggelengkan kepala. Ia urungkan untuk mengetuk pintu, lalu melangkah lagi menuju lift. Harry akan tunggu 2 jam lagi setelah mereka selesai bermain. Saat Harry menunggu lift, tiba-tiba ia mendengar jeritan wanita seperti dipukuli dari dalam kamar nomor 111. Beberapa kali wanita itu menjerit. Suaranya terdengar sangat keras. Harry tidak punya nyali untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dalam satu jeritan terakhir, terdengar suara berdebam seperti benda tumpul yang dihantamkan ke tubuh. Setelah itu, jeritan itu tidak lagi terdengar. Buru-buru Harry masuk ke dalam lift. Di lobi, lelaki itu heboh menceritakan apa yang didengarnya barusan. Tiara tampak tidak peduli. Kedua matanya mengantuk. Tiara bilang, "Jangan terlalu mencampuri urusan orang." Wanita itu tahu kalau hotel ini memang sering digunakan sebagai tempat prostitusi. "Ra, kita harus lapor. Itu cewek tadi kayaknya dianiaya." "Udah, jangan pusing-pusing. Kita di sini hanya resepsionis." Tiara kembali tidur di atas meja. Selang beberapa saat, 2 lelaki muncul dari lift dan langsung menghampiri resepsionis. Teman kami masih di kamar. Besok dia baru check out.
ujar salah satu dari mereka lalu pergi begitu saja. "Oh iya Pak, ini dompet Bapak tadi jatuh di lantai." Ragu-ragu Harry menyerahkan dompet itu. Lelaki berkepala botak pelontos mengambilnya dan lagi-lagi tanpa ucapan terima kasih mereka pun pergi dari hotel. "Itu mereka orangnya, Ra." Harry menunjuk ke arah dua lelaki itu. Hus, udah jangan tunjuk-tunjuk. "Tiara, bagaimana kalau cewek tadi udah mati?" Harry ketakutan, ia menyentuh bahu Tiara. Kan dua cowok tadi udah bilang kalau cewek masih di dalam kamar. "Periksa yuk," ajak Harry. Nggak ah. Udah jangan parnoan gitu. Tiara semakin kesal. Ia mengibaskan tangan Harry dari bahunya. Tiba-tiba telepon berdering. Harry segera mengangkatnya. "Dengan resepsionis, ada yang dapat kami bantu?" Hai, aku pesan nasi goreng dong. Terdengar suara imut dari seberang telepon. "Baik, antar ke kamar nomor berapa ya?" tanya Harry sambil mencatat pesanan. Nomor 111. Saat mendengarnya, hati Harry lega. Ternyata benar kata Tiara kalau wanita itu masih hidup. "Ada lagi yang mau dipesan?" Sama jus jeruk. "Baik." Harry kembali mencatat pesanan. Setelah telepon ditutup, Harry langsung menghubungi room service untuk memproses makanan yang dipesan wanita itu. Beberapa saat kemudian, nasi goreng berhasil diantarkan oleh petugas. Tapi Harry masih penasaran dengan kondisi wanita itu. Dre, lu tadi diantar makanan ke kamar nomor 111. Gimana keadaan cewek itu?" Dia baik-baik saja kok. Katanya dia juga mau renang. Jelas Andre, petugas room service. "Berenang? Malam-malam begini?" Harry mengerutkan dahi. Iya, Andre mengangguk. Bisa antar aku ke kolam renang nggak? Sebelum mereka selesai berucap, seorang wanita muncul dari lift. Ia sudah mengenakan bikini yang diselimuti handuk kimono. oh baik Bu. Andre dengan sigap menghampiri wanita itu, lalu mengantarkannya ke kolam renang. Harry mengikuti dari belakang. Diperhatikannya, wanita yang sedang berenang itu, jarang sekali ada tamu yang mau berenang tengah malam seperti ini. Entah kenapa, Harry masih penasaran. Ia naik ke lantai 2 lalu buru-buru menghampiri kamar nomor 111. Kali ini, pintunya terbuka lebar. Dan betapa terkejutnya Harry saat melihat mayat wanita terkapar di atas kasur. Mayat itu melotot, kepalanya retak seperti habis dihantam benda tumpul. Darah membasahi tempat tidur. Buru-buru Harry lari ke ujung koridor. Ia menyibakkan tirai jendela kaca yang mengarah langsung ke kolam renang di belakang hotel. Dilihatnya wanita itu masih asik main air di kolam renang. Padahal jelas-jelas wanita itu sudah mati. Saat Harry masih tercengang dengan apa yang dilihatnya, tiba-tiba pintu kamar nomor 111 tertutup sendiri dengan keras, seperti ada yang membantingnya. Sontak saja, Harry lari kocar-kacir sambil berteriak minta tolong. Hotel yang mengarah langsung ke pantai itu memang tidak pernah sepi dari pengunjung. Mungkin karena merupakan hotel paling mewah di kawasan itu, sehingga bukan hanya digunakan sebagai tempat menginap saja, tapi juga sering digunakan untuk berbagai kegiatan. Walau beberapa minggu lalu pernah terjadi pembunuhan terhadap seorang pelacur, hotel ini tak lantas dihindari pengunjung. Kamar nomor 111 yang bekas pembunuhan itu hanya ditutup selama 5 hari. Pihak hotel membuka kembali pemesanan untuk kamar nomor 111. Setelah kasusnya selesai, pelakunya berhasil diidentifikasi melalui CCTV. Mereka pun ditangkap dan diadili. Belum ada yang menempati kamar itu semenjak terjadi pembunuhan. Namun akhirnya, tepat pada bulan Oktober, pemerintah pusat mengadakan sebuah acara untuk memperingati bulan bahasa. Acara tahunan itu dinamakan Pemilihan Duta Bahasa Seprovinsi. Kebetulan sekali, hotel bekas pembunuhan terpilih sebagai tempat perhelatannya. "Wah, bagus banget hotelnya," kata Fadil sumringah saat di halaman hotel.
dia adalah salah satu mahasiswa yang menjadi perwakilan kampusnya. "Iya, Dil, makan enak nih kita," timpa Zainal. Dia satu kampus dengan Fadil. Mereka berdua tiba di hotel tersebut setelah menempuh perjalanan selama 1 jam. Halaman hotel mulai ramai. Para peserta dari berbagai kampus seprovinsi mulai berdatangan. Satu persatu mereka melakukan check-in di lobi hotel. "Lu kamar nomor berapa?" tanya Zainal sambil memegang kunci kamar Fadil. 111 nih, jawab Fadil. "Wah, nomor cantik. Tukeran, mau nggak?" tawar Zainal. "Emang lu nomor berapa?" Fadil meraih kunci di tangan Zainal. "Nomor 80, tukeran ya. Kamar lu pasti di lantai atas. Jadi pemandangannya pasti indah banget." Zainal memaksa. "Ya udah, terserah lu aja." Bagi Fadil, tidak masalah mau tidur di kamar nomor berapapun. Yang penting bisa istirahat. Perjalanan dari kampus ke hotel lumayan membutuhkan waktu yang lama dan lelah. Dia ingin segera membaringkan diri di kasur hotel yang empuk. Zainal diantarkan ke lantai 2 oleh Harry, si resepsionis yang pernah melihat mayat di kamar itu. Wajah Harry terlihat gugup. Sebenarnya dia khawatir pada tamu yang sedang diantarnya. Harry yakin kalau wanita yang pernah mati di kamar itu masih bergentayangan, sebab Harry sering mendengar suara gaduh di dalam kamar nomor 111. Kadang ada suara tawa perempuan, kadang menangis, kadang seperti ada yang sedang menonton televisi, padahal jelas-jelas kamar itu kosong, tidak berpenghuni. "Ini kamarnya, Mas." Harry membuka pintu sambil tersenyum ramah. Kamar itu rapi, ada spring bed warna putih dan 2 bantal. Di dindingnya menempel TV LED 40 in. Ada kulkas kecil di samping tempat tidur. Juga ada meja dan kursi kasual di dekat jendela. Kamar itu juga dilengkapi sebuah kamar mandi yang terbilang cukup mewah. Di atas meja sudah disiapkan sepasang sandal selop tipis ala hotel. "Wow," Zainal terkagum-kagum. Ini memang baru pertama kalinya ia menginap di hotel. "Ada apa, Mas?" tanya Harry. "Bagus banget kamarnya." Zainal membuka sepatu. Dia lalu membaringkan badan di atas spring bed yang empuk. "Ini kan hotel, Mas," kata Harry. Zainal nyengir. "Mantap, Pak." Ia lalu mengacungkan jempol ke arah Harry. Entah dari mana asalnya tiba-tiba terngiang di telinga Harry suara tawa seorang wanita. "Kenapa, Pak?" tanya Zainal, yang heran melihat ekspresi resepsionis. "Gak apa-apa, kalau butuh apa-apa, telepon aja ya, itu nomornya sudah tertera." "Sip," Zainal nyengir lagi. Harry kemudian menutup pintu kamar tersebut. Setelah mengikuti pembekalan di ballroom selama berjam-jam, Zainal pulang ke kamarnya. Dia sangat lelah. Lampu ia matikan dan hanya menyalakan lampu tidur saja. Televisi dibiarkan menyala, menayangkan channel khusus olahraga. Tidak lama kemudian dia tertidur sementara televisi masih menyala. Entah pada jam berapa, Zainal terbangun. Ia mendengar tawa seorang wanita seperti sedang asik menonton televisi. Dalam keadaan mengantuk, ia meraba-raba remote televisi. Matanya memincing ke arah layar. Zainal heran, kenapa tayangannya berganti ke serial drama Korea. Tanpa berpikir macam-macam, ia langsung mematikannya. Ia pun kembali tidur. Sebelum terlelap kembali, tiba-tiba ia mencium bau parfum wanita yang sangat menyengat. Ia mengendus-enduskan hidungnya, lalu mengerutkan dahi. Zainal pun bangun dan melangkah ke kamar mandi karena bau parfum itu berasal dari sana. Sesaat sebelum ia membuka pintu kamar mandi, seseorang menekan bel pintu kamarnya. Berkali-kali, bel itu ditekan, terkesan memaksa. Zainal membuka pintu kamarnya. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapapun di sana. Pikir Zainal, mungkin tadi ada orang yang iseng. Pintu ditutup kembali. Masih penasaran dengan bau parfum yang ia endus, ia akhirnya perlahan membuka pintu kamar mandi itu. Anehnya tidak ada apa-apa di dalam sana. Zainal mendongakkan ke atas, tapi tetap saja tidak ada apapun. Ia berdecak kesal, lalu kembali ke tempat tidurnya. Malam itu ia akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Namun lagi-lagi saat ia bangun di pagi hari, televisi itu sudah menyala. Ia mencoba mengingat-ingat dan yakin tidak menyalakan televisi sebelum tidur.
Pasti televisinya rusak, gumam Zainal. Diraihnya remote televisi lalu mematikan. Hari ini akan ada seminar tentang sejarah bulan bahasa. Ia harus segera mandi dan sarapan. Beberapa saat kemudian telepon berbunyi. Saat itu Zainal sedang mengenakan pakaian. Buru-buru ia mengangkatnya. Halo, Zainal, kita ketemu di bawah ya. Udah disiapin sarapan tuh. Orang-orang yang udah pada kumpul. Oh, oke, deal. Zainal menutup telepon. Ia mempercepat gerakannya, mematut diri di depan cermin. Tak lupa ia juga menyisir rambutnya sampai klimis. Setelah rapi dengan mengenakan batik kemasan, celana bahan dan sepatu pantofel, ia kemudian bergegas ke lobi. Di sana sudah ramai oleh para peserta. Mereka mengambil sendiri makanan yang sudah disajikan oleh pihak hotel. Zainal dan Fadil bergabung satu meja dengan dua peserta lain yang berasal dari Tangerang. Kalian tahu nggak kalau pernah ada pembunuhan di hotel ini? Tanya Santi. Seriusan? Fadil penasaran. Iya, tapi kamar hotelnya dirahasiakan. Nggak ada yang tahu pembunuhan itu terjadi di kamar nomor berapa. Lanjutnya. Menurut gua, hotel ini memang angker, ujar Hida, lalu menyeruput Lemonti. Ya, setiap hotel pasti ada saja penghuni gaibnya. Selama kita tidak mengganggu, ya gua yakin kita baik-baik saja, timpal Zainal. Ia enggan menceritakan kejadian aneh yang dialaminya semalam. Acara hari itu berjalan sesuai rencana. Ada sesi seminar, perkenalan masing-masing peserta, dan interview bersama para juri. Selepas acara, Zainal kembali ke kamar. Ia sangat lelah setelah mengikuti rangkaian acara seharian. Namun setibanya di kamar, ia heran lantaran kamarnya acak-acakan seperti kapal pecah. Padahal tadi siang ia sudah merapikannya. Lebih parahnya lagi, ada bungkusan makanan ringan yang berserakan di lantai. Itu makanan yang sengaja ia bawa dari kampus. Siapa yang sudah memakannya? Tanya Zainal dalam hati. Yang lebih membuatnya kaget, ada jejak kaki berlumur darah di kamar. Jejak itu mengarah ke koridor sebelah kanan. Karena penasaran, ia pun mengikuti jejak kaki tersebut. Tetapi di depan jendela hotel, jejak itu terputus. Dari jendela itu, Zainal melihat ada seorang wanita. Ia sedang asik berenang di kolam renang di belakang hotel. Nah, seseorang menyentuh pundaknya. Itu membuat Zainal terkejut bukan main. Ah, kagetin aja lu, Dil. Ternyata itu Fadil. Zainal berdecak kesal. Gua boleh tidur di kamar lu nggak? Tanya Fadil. Emang kenapa di kamar lu? Zainal mengerutkan dahi. Gua nggak bisa tidur. Takut setan gara-gara waktu siang ada yang cerita korban pembunuhan. Ya elah Dil, gitu aja takut. Zainal melirik jejak kaki di lantai. Anehnya, jejak itu sudah tidak ada. Sebisa mungkin, Zainal menyembunyikan ketakutannya. Ia tidak mau membuat suasana semakin kacau. Dalam hatinya, ia sebenarnya bersyukur si Fadil mau numpang tidur di kamarnya. Gila, berantakan banget kamar lu, Nal. Iya nih, maklumlah namanya juga cowok, jawab Zainal. Ia berusaha bersikap seolah tidak terjadi apapun di kamarnya. Malam itu, Fadil tidur di kamarnya Zainal. Mereka tidur sangat nyenyak. Tidak ada makhluk halus yang mengganggu mereka. Tepat jam 6 pagi, telepon berbunyi membangunkan Zainal. Sementara itu, Fadil masih tidur nyenyak. Dalam kondisi masih mengantuk, Zainal mengangkat telepon itu. Nal, cepat mandi. Sarapan ke bawah ya. Hari ini ada acara presentasi dari masing-masing peserta. Itu suara Fadil dari seberang telepon. Seketika jantung Zainal berdetuk kencang. Ia mulai merinding. Keringat dingin mulai keluar. Ketakutan itu seketika sirna, berganti dengan rasa takut dan ngeri. Lantas, siapa lelaki yang sedang tidur di sampingnya?